Bank membantu atau menjerumuskan nasabah. Bank seringkali dianggap sebagai institusi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial melalui pinjaman, tabungan, dan layanan lainnya. Namun, di lapangan realitasnya tidak selalu demikian. Banyak nasabah justru merasa terjebak dalam sistem perbankan yang membuat mereka sulit keluar dari kesulitan finansial. Bagaimana tidak? Dalam banyak kasus, bank bukannya memberikan solusi, tetapi malah menjerumuskan nasabah ke dalam situasi yang lebih buruk. 1. Kewajiban membayar tanpa toleransi. Nasabah diwajibkan membayar cicilan tepat waktu setiap bulan, apapun situasi yang mereka hadapi. Bahkan jika mereka sakit, koma, atau dalam kondisi krisis, pembayaran tetap harus dilakukan. Satu-satunya pengecualian hanya ketika nasabah meninggal dunia. Sistem seperti ini menunjukkan betapa rigidnya aturan perbankan yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Akibatnya, nasabah yang sedang dalam situasi sulit menjadi semakin tertekan. Dari segi agama, praktik ini bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan kasih sayang dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berlaku zalim, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." QS Ali Imran 57. 2. Tekanan dan olok-olok jika telat membayar. Nasabah yang terlambat membayar sering menghadapi tekanan psikologis dari pihak bank. Ada laporan tentang staf bank yang menggunakan bahasa kasar atau bahkan mengolok-olok nasabah yang sedang kesulitan. Perlakuan ini tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga menambah tekanan mental nasabah. Dari segi agama, Islam mengajarkan kelembutan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang bersikap lembut ketika menjual, membeli, dan menagih haknya. HR Bukhari. Perlakuan kasar terhadap nasabah yang terlambat bertentangan dengan ajaran Islam, terutama jika mereka sedang dalam kondisi sulit. Janji manis yang menjerat dan sanksi berat. 3. Janji manis yang menyesatkan. Bank seringkali menawarkan janji manis kepada nasabah, seperti rapor keuangan bagus jika pembayaran dilakukan tepat waktu. Iming-iming ini biasanya berupa kesempatan untuk mendapatkan pinjaman lebih besar. Namun dalam banyak kasus, pinjaman tambahan ini justru menambah beban utang nasabah. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, mereka malah terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan. Dari segi agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Qas Al-An'am 152. Praktik yang memanfaatkan kelemahan orang lain, seperti menawarkan pinjaman besar tanpa edukasi yang memadai, adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip Islam. 4. Sanksi berat bagi keterlambatan. Telat membayar dalam waktu lama seringkali membawa konsekuensi yang berat. Pihak bank biasanya akan menyita aset yang dijadikan jaminan untuk menutup utang nasabah. Akibatnya, nasabah kehilangan barang berharganya dan seringkali berada dalam kondisi finansial yang semakin buruk. Dari segi agama, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat." HR Muslim. Penyitaan aset tanpa memberikan opsi solusi yang lebih baik dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman, terutama jika tidak ada upaya untuk membantu nasabah keluar dari masalah. Solusi agar bank tidak menjerumuskan. Bank seharusnya berperan sebagai mitra masyarakat dalam mencapai stabilitas finansial, bukan menjadi penyebab utama masalah mereka. Berikut adalah beberapa solusi agar bank dapat menjadi lebih manusiawi. 1. Memberikan kebijakan yang lebih fleksibel. Bank harus memiliki kebijakan yang lebih fleksibel, terutama untuk nasabah yang menghadapi kondisi sulit, seperti sakit atau krisis keuangan mendadak. Misalnya, memberikan tenggang waktu pembayaran tanpa penalti bagi nasabah yang membutuhkan. 2. Edukasi keuangan bagi nasabah. Bank perlu mengedukasi nasabah tentang risiko dan kewajiban mereka sebelum mengambil pinjaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, nasabah dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan utang. 3. Mengutamakan solusi daripada tekanan. Alih-alih memberikan tekanan kepada nasabah yang kesulitan, bank seharusnya menyediakan opsi restrukturisasi pinjaman. Misalnya, memperpanjang tenor atau menurunkan jumlah cicilan bulanan agar nasabah tetap bisa membayar tanpa terlalu terbebani. 4. Transparansi dalam penawaran. Bank harus transparan dalam memberikan informasi tentang produk atau layanan keuangan.
Janji seperti rapor bagus dapat pinjaman lebih besar harus disertai dengan penjelasan rinci tentang risiko tambahan yang mungkin dihadapi. Peran negara dalam melindungi nasabah. 1. Penguatan regulasi dan pengawasan. Negara perlu memperketat regulasi terhadap praktik bank nakal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih aktif mengawasi bank dan memastikan mereka tidak menjalankan kebijakan yang merugikan nasabah. 2. Perlindungan hukum yang lebih kuat. Nasabah yang merasa dirugikan membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Negara harus menyediakan perlindungan hukum yang memadai agar nasabah dapat memperjuangkan hak mereka. 3. Edukasi keuangan nasional. Negara perlu meluncurkan program edukasi keuangan nasional yang masif. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka lebih paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah. 4. Sanksi tegas bagi bank nakal. Bank yang terbukti menjalankan praktik tidak adil harus diberikan sanksi tegas, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin operasional jika perlu. Bagian 5. Kesimpulan. Bank memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat mencapai stabilitas finansial, bukan menjerumuskan mereka dalam kesulitan. Praktik tidak manusiawi, seperti memaksa pembayaran tanpa toleransi atau memberikan tekanan kepada nasabah yang kesulitan, bertentangan dengan prinsip agama dan kemanusiaan. Dalam Islam, setiap tindakan yang tidak adil adalah bentuk kezaliman yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, bank, negara, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Silakan like dan subscribe jika bermanfaat.